Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Di sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji kitab Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, di mana kitab ini berbicara tentang 3 pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, ibu-ibu. Apa itu? Yang pertama tentang man rabbuka, siapa Rabbmu. Yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu. Yang ketiga, wamadinuka, apa agamamu. Di mana kitab ini meletakkan dasar-dasar yang sangat dasar tentang akidah, hakikat daripada akidah Islam. Beliau berkata, membuka kitab tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka kitab tersebut dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Alasannya yang pertama, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya fi kitabati risalah, yaitu mencontoh Rasul, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat kepada raja, beliau memulainya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Seakan-akan beliau ingin menyurati kaum muslimin tentang perkara-perkara yang penting yang beliau ingin sampaikan. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya disunahkan, ibu, ya, disyariatkan kalau kita menulis surat, ya, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sunnahnya di dalam menulis surat itu kita dahulukan Bismillah, baru kemudian ya kita ucapkan salam. Yang kedua, kenapa beliau membuka bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena dalam rangka tabarrukan bihi, ya, bertabaruk dengan ya basmalah. Karena seakan-akan ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita itu minta kepada Allah pertolongan supaya dibantu nih di dalam perbuatan kita. Makanya dalam yang masyhur ya di karangan para ahli tafsir bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ba di sini mempunyai makna ba isti'anah, artinya meminta pertolongan. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan ba di situ ba musahabah, artinya menyertai. Ya, namun yang paling kuat kata Imam Al-Qurtubi bahwa ba di situ yaitu mempunyai makna isti'anah, minta pertolongan. Artinya kita minta tolong melalui nama Allah. Ya, untuk supaya Allah membantu kita dalam perbuatan kita ini. Makanya ibu-ibu sekalian, ya, Bismillahirrahmanirrahim itu sangat dianjurkan untuk kita membacanya pada setiap aktivitas kita, Bu. Namun sebagian ulama yang mengatakan aktivitas manusia itu tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, aktivitas yang bersifat ibadah. Yang sifatnya ibadah itu yang sifat hukumnya wajib atau sunnah, ya. Maka yang seperti ini hukumnya tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu? Menunggu dalil. Kita tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim kecuali apabila ada dalilnya. Maka kalau ada orang mau sholat misalnya, ibu, ya, lalu dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kita katakan Anda berbuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul.
Rasulullah tidak pernah ya ketika beliau hendak sholat Allahu Akbar, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dahulu. Nah ini ibu. Tapi kalau ada dalilnya seperti membaca Al-Quran, ya maka kita lakukan, kita praktekkan. Aktivitas yang kedua, macam yang kedua yaitu yang sifatnya dilarang, baik itu makruh ataupun haram. Maka membaca Bismillahirrahmanirrahim di saat itu pun hukumnya makruh atau haram, Bu. Ya kalau ada orang yang mau melakukan perbuatan yang makruh ya, lalu dia baca Bismillah, makruh. Kalau ada orang yang mau minum arak, lalu dia baca Bismillah, haram. Ya. Makanya berzikir kepada Allah sebelum berbuat maksiat ini termasuk kata para ulama memperolok agama Allah. Ada orang mau nyanyi ya, assalamualaikum dulu Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nyanyi dangdut. Waduh. Ini kata para ulama mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Maka seperti ini kata para ulama salamnya pun nggak boleh dijawab. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, ini aktivitas yang kedua yang sifatnya haram atau makruh. Ada lagi aktivitas yang ketiga yang sifatnya mubah. Maka yang seperti ini pada asalnya sangat dianjurkan membaca bismillah. Makanya kata Rasulullah, majalasa qaumun majlisan ya wala qa'ada qaumun maq'adan la yadhkuruna asmallaha ta'ala wala yusalluna 'alan nabi illa kanat 'alaihim tirah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat duduk dan mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak menyebut nama Allah, tidak juga bersalawat kepada Rasulullah, kecuali itu akan menjadi kekurangan buat dia pada hari kiamat. Jadi usahakan setiap kita duduk, di mana saja duduk kita ucapkan bismillah. Iya. Dalam gerakan-gerakan aktivitas kita ucapkan bismillah. Makanya Rasulullah naik kendaraan, ya beliau ketika mau naik beliau mengucapkan bismillah. Ketika beliau telah duduk beliau mengucapkan alhamdulillah. Ya. Nah ini ibu sekalian. Beliau berkata bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini ibu dua kata atau dua nama Allah yang berasal dari satu kata. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua-duanya dari kata rahmat. Ya. Rahman dan Rahim itu dari satu kata, asalnya apa? Rahmat. Rahima yarhamu rahmatan. Tapi Rahman itu dimasukkan dalam wazan fa'lan, sedangkan Rahim itu masuk dalam wazan fa'il. Apa bedanya Rahman dan Rahim, ibu-ibu sekalian? Ya. Ibnu Qayyim berkata, perbedaan antara Rahman dan Rahim itu, Rahman adalah sifat, sedangkan Rahim adalah perbuatan. Makanya Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, adalah Allah rahim kepada kaum mukminin. Allah tidak katakan Rahman, tapi rahim kepada kaum mukminin. Berarti rahim itu berhubungan dengan perbuatannya, Bu. Sedangkan rahmat itu menunjukkan akan sifatnya. Makanya Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Ya. Berarti sebetulnya Bu, kalau kita terjemahkan Ar-Rahmanir-Rahim itu artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Mengasihi, gitu Bu. Yang Maha Penyayang lagi Maha Menyayangi, begitu. Kenapa? Karena Rahman itu sifat, Rahim itu perbuatannya. Ya. Perbedaan yang kedua, Rahman itu Bu lebih kuat maknanya daripada Rahim. Makanya Allah tidak pernah ya mensifati makhluknya dengan Rahman, sedangkan Allah mensifati sebagian makhluknya dengan Rahim. Contoh misalnya Rasulullah SAW disifati oleh Allah dengan Rahim. Ya dalam surat At-Taubah tuh Bu, ayat 128.
Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul yang berasal dari diri kamu, yang merasa berat terhadap apa yang menimpa kamu, dan begitu semangat memberikan hidayah kepada kamu dan kepada kaum mukminin. Ia rauf dan rahim. Di sini Rasulullah SAW disifati oleh Allah dengan dua sifat, rauf dan rahim. Dan Allah pun mensifati dirinya dengan rauf dan rahim, tapi tentunya beda hakikatnya, Bu. Ya. Tapi Allah tidak pernah mensifati makhluknya dengan Rahman. Kenapa? Karena Rahman itu, Ibu, ya, hanya milik Allah semata. Makanya kan nggak boleh, Bu, kalau Ibu punya anak namanya Rahman, siapa namanya? Rahman, nggak boleh. Kenapa? Karena Rahman itu hanya milik Allah. Rahman itu artinya yang dipenuhi oleh kasih sayang. Ya. Makanya tepat sekali ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Ketika Allah menyebutkan arasy, arasy itu makhluk yang sangat besar sekali, di mana seluruh makhluk berada di bawah arasy. Maka Allah pun menyebutkan rahmatnya yang mencakup segala sesuatu. Maka Allah menyebutkan Ar-Rahman, yang menunjukkan akan keluasan rahmatnya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, "I'lam rahimakallah." I'lam, ketahuilah oleh kamu. Di sini beliau menyuruh kita untuk berilmu. I'lam, ya, berilmulah. Rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Ya. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwa wajib atas kita mempelajari 4 perkara. Wajib itu apa sih, Bu? Wajib menurut ilmu usul fikih artinya kalau ditinggalkan berdosa, kalau dilakukan dapat pahala. Itu wajib. Dan ingat, Ibu, ya, yang namanya wajib itu ada 2 macam, Bu. Yang pertama wajib fardu ain. Yang kedua wajib fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu artinya wajib atas setiap muslim. Setiap muslim, individu-individunya wajib melakukannya. Kalau fardu kifayah artinya kalau dilakukan oleh sebagian orang, gugur untuk orang lain, gitu, Bu. Ya. Maka ketika kita katakan, beliau mengatakan wajib atas setiap kita, berarti ini hukumnya fardu ain, Bu. Berarti di sana ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Setiap muslim wajib belajar tentang ilmu itu. Kalau tidak, berdosa dia. Ilmu tentang apa? Yang pertama ilmu tentang keimanan, mempelajari suatu perkara yang keimanan tidak akan sempurna kecuali dengan perkara itu. Apa itu? Belajar tentang tauhid, Bu. Ya. Setiap kita, Bu, wajib belajar tentang tauhid. Karena tanpa tauhid keimanan kita tidak akan lurus, Bu. Ya. Setiap kita wajib mempelajari tentang hakikat syirik, Bu. Karena tanpa itu kita tidak akan lurus dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ya. Makanya itu fardu ain tuh, ya. Demikian pula wajib mempelajari setiap ibadah yang selalu kita lakukan tiap harinya. Contohnya sholat, wudu, bersuci. Ibu-ibu yang namanya perempuan gak lepas dari haid, berarti ibu wajib belajar tentang fikih haid dan nifas. Ya, sebentar lagi bulan puasa, berarti kita wajib belajar tentang fikih puasa.
Ibu-ibu yang mau pergi haji atau umroh, maka wajib buat dia untuk mempelajari tentang fikih haji dan umroh. Ibu-ibu yang masuk dalam dunia perdagangan, perbisnisan, berarti ibu wajib belajar tentang bagaimana fikih perbisnisan, supaya ibu tidak jatuh kepada bisnis yang haram. Ya. Setiap hari kita pakai baju. Berarti kita setiap hari harus belajar bagaimana memakai baju yang benar. Ya, kita harus belajar, wajib hukumnya. Jangan sampai kita pakai baju aja nggak tahu, ya, masih mempertontonkan aurat, masih tabarruj dan yang lainnya, Bu. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Beliau berkata, yajibu alaina, wajib atas setiap kita, ta'allumu arba'i masail. Apa itu? Mempelajari 4 perkara. Apa 4 perkara itu, Ibu? Ya. Kata beliau, al-ula, yang pertama, al-ilm, berilmu. Tuh, Bu. Ya. Yang pertama berilmu. Kenapa harus berilmu, Bu? Iya. Sekarang kalau kita mau beramal tanpa ilmu, bisa-bisa ilmu kita ditolak, amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau bikin kue, tapi ibu nggak tahu ilmunya. Kira-kira bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Ada orang mau bikin rumah tapi nggak tahu caranya bikin rumah gimana, nggak punya ilmunya, nggak bisa. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa. Masalah dunia saja tanpa ilmu sulit, apalagi masalah agama, Bu. Makanya Allah dan Rasulnya, ibu-ibu, dalam Al-Quran dan hadis, ya, menganjurkan kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Quran, Bu, ya, berapa banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang pentingnya menuntut ilmu, Bu. Ya, di antara contohnya misalnya Allah mengatakan, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, ya Rabb, tambahkan aku ilmu, ya Allah. Tambahkan aku ilmu, ya Allah. Allah tidak mengatakan, ya Allah, tambahkan hartaku. Tapi Allah mengatakan, ya Allah, tambahkan ilmuku. Itu menunjukkan ilmu lebih baik daripada harta. Itu menunjukkan kita sangat dianjurkan untuk selalu menambah keilmuan kita, Ibu. Iya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Masya Allah. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Maka kalau ibu-ibu ingin pergi ke surga, ibu harus tahu jalannya, Bu. Kalau kita aja di dunia nih, Bu, ya, kita mau pergi ke Serang, tapi kita nggak tahu jalannya. Serang di mana? Nggak tahu. Kita pergi ke Serang, sementara kita nggak tahu jalan. Udah gitu nggak mau nanya orang, udah gitu nggak mau lihat pelang. Kira-kira sampai nggak, Bu? Nggak sampai, Bu. Tahu-tahu sampainya kemana? Ke Semarang. Ya. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmunya. Demikian pula kita mau pergi ke surga, tapi kita nggak punya ilmu untuk jalan menuju surga itu. Bagaimana kita akan sampai ke surga? Maka kata Rasulullah, siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka berbahagialah, Ibu, orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah kehausan untuk menuntut ilmu, Bu, ya. Karena itu luar biasa, Ibu. Ilmu itu luar biasa, ya. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'dilu syai'un idza sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga kalau niatnya lurus. Orang yang keluar menuntut ilmu berarti dia sudah berjihad, Ibu. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa jihadun nafs,
Jihad yang paling dasar adalah jihad melawan hawa nafsu. Caranya bagaimana? Dengan menuntut ilmu. Abu Darda berkata, ya, barang siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu bukan jihad, maka akalnya ada sesuatunya itu. Makanya ibu-ibu sekalian, ya, kita pergi menuntut ilmu. Ibu datang ke masjid, tujuannya apa, Bu? Oh, mau menuntut ilmu, Ustadz. Alhamdulillah. Kata Rasulullah, man goda ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan, tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, illa kana lahu ajrul hajj, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji, sempurna hajinya, kata Rasulullah. Sekarang ibu datang ke sini untuk tujuannya apa? Mau ketemu teman, Ustadz. Ya, nggak dapat pahala, Bu. Ibu datang kemari ngapain? Itu, Ustadz, mau ada janjian sama teman. Ya. Tapi kalau ibu datang kemari mau nuntut ilmu kok, alhamdulillah. Ibu pulang ke rumah membawa pahala haji, kata Rasulullah. Iya. Maka beliau mengatakan, yang pertama kali harus kita pelajari adalah, yang wajib setiap kita mempelajarinya adalah yaitu al-ilm, berilmu. Ilmu tentang apa? Kata beliau, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Mengenal Allah, Bu. Ibu kenal Allah sudah sebatas mana sih, Bu? Kita terkadang cuma kenal Allah, Allah itu pencipta saya, Allah itu pemberi rezeki saya, udah. Iya. Kenal yang diinginkan itu, Bu, kalau kita kenal sama Allah, berarti yang diinginkan dari perkenalan kita dengan Allah apa, Bu? Supaya menimbulkan rasa cinta, supaya menimbulkan rasa takut, rasa berharap, ketundukan, ketaatan. Nah, kalau cuma kenal doang, saya tahu kok siapa Allah, saya tahu nama-namanya, bahkan saya hafal kok nama-nama Allahnya, Asmaul Husna yang 99 saya hafal, tapi ternyata rasa cintanya kurang sekali. Tapi ternyata ketika sholatnya cepat sekali. Tapi ternyata dia masih banyak berbuat maksiat kepada Allah. Jadi apa manfaatnya mengenal Allah kalau seperti itu jadinya, Bu? Makanya tujuan kita mengenal Allah itu supaya apa, Bu? Supaya kita betul-betul menghambakan diri kita kepada Allah, Bu. Iya. Karena manusia itu, Bu, menjadi sempurna di saat ia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, kenali Allah. Bagaimana cara mengenali Allah? Kata Syekh Utsaimin, yang pertama mengenali Allah dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ya, Allah melalui wahyunya, ya, mewahyukan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah tentang dirinya siapa. Ya. Maka ini tentu cara yang paling baik. Kita lihat misalnya dalam Al-Quran Allah memperkenalkan diri itu, Bu, dalam surat Al-Ikhlas, Bu. Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah sedang memperkenalkan dirinya. Contohnya Allah juga memperkenalkan dirinya dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, sampai akhir daripada ayat kursi. Itu Allah sedang memperkenalkan diri itu. Di akhir-akhir ayat surat Al-Hasyr Allah memperkenalkan dirinya. Maka dengan begitu kita kenal siapa Allah, bagaimana namanya, bagaimana sifatnya. Setiap nama kita renungi sehingga betul-betul berpengaruh dalam kehidupan kita.
ketika kita mengenal Ar-Rahman, coba kita selami maknanya deh Bu. Kemudian setelah itu kita betul-betul merasakan apa yang diinginkan dari nama Ar-Rahman ini, sehingga betul-betul kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, ibu-ibu sekalian. Iya, ibu-ibu sekalian. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, mengenal Allah itu dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Ibu pernah pelesiran nggak Bu? Ibu kalau pelesiran, jangan cuma sebatas menikmati keindahan alamnya aja Bu. Wih indah ya, indah. Setelah itu selesai, ya nggak ada manfaatnya kalau gitu Bu. Ibu kalau ngelihat ada sebuah keindahan, coba mikir, Masya Allah, ciptaan Allah itu indah sekali ya. Lalu bagaimana dengan penciptanya? Pasti maha indah. Sehingga akhirnya kita melihat seperti itu, oh Masya Allah. Ya, ibu masuk ke taman safari misalnya, melihat binatang-binatang yang beraneka ragam, kita langsung mengingat bagaimana kebesaran Allah sebagai penciptanya gitu loh Bu. Ya, makanya Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir, kata Allah. Siapa dia? Yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah di saat berdiri, di saat duduk, di saat berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Hasilnya apa? Dia berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, maka pelihara kami dari adab api neraka. Itu yang diinginkan Bu ya. Jadi kita itu kalau jalan-jalan kemana-mana pun juga jangan sebatas gembira doang, melihat kenikmatan apa yang keindahan dan yang lainnya. Tapi coba pikirkan deh, bagaimana Allah menciptakan semua itu yang luar biasa sekali. Iya. Nah ini Bu, jadi yang pertama itu mengenal Allah. Yang kedua apa? Mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting loh Bu, mengenal Rasulullah Bu. Iya. Karena dengan mengenal Rasulullah tuh Bu, kita bisa mempunyai suri tauladan Bu. Kita ini manusia butuh suri tauladan Bu. Kita butuh idola. Yang namanya manusia Bu, pasti mengidolakan sesuatu. Kalau enggak mengidolakan ya bintang film, ya mengidolakan bintang sepak bola, atau mengidolakan seorang kiai, gitu kan Bu ya. Nah kita manusia ini harus punya yang namanya suri tauladan. Suri tauladan kita siapa sih? Makanya gaya hidup seseorang itu mengikuti suri tauladannya. Kalau dia yang dia jadikan idola dan suri tauladannya orang barat, hidupnya bagaikan orang barat Bu. Kalau yang dia jadikan itu suri tauladannya penyanyi, ya gaya hidupnya bagaikan penyanyi. Tapi kalau kita jadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita, idola kita, maka itulah sebaik-baiknya suri tauladan Ibu. Iya. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Liman, buat siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharapkan kehidupan akhirat, ya. Bagi mereka yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat dan banyak berzikir kepada Allah. Coba Ibu ya, bahagia orang yang mengenal Rasulullah tuh Bu. Makanya orang yang senantiasa belajar hadis, dia sedang belajar tentang Rasul.
Gimana sih cara mandinya Rasul, gimana sih cara makannya Rasul, gimana sih cara berpakaiannya Rasul, bagaimana sih akidahnya Rasul, bagaimana sih ibadahnya Rasul. Masya Allah ibu. Maka orang seperti ini akan diberikan oleh Allah kegembiraan ibu, kebahagiaan hati yang luar biasa. Maka sudahkah kita kenali Rasulullah SAW seperti mengenali anak-anak kita? Ya, bahkan seharusnya kenalnya kita kepada Rasulullah melebihi kenalnya kita kepada anak-anak kita, ibu. Ya, ibu-ibu sekalian. Yang ketiga, ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Tuh ingat bu, kita ini penting loh bu ya. Dalam beragama itu harus ada dalil. Jangan cuma ngebeo aja ngebeo. Iya. Agama kita ini bu didasarkan kepada dalil Al-Quran, hadis. Makanya kita di dalam beragama bu penting sekali untuk kita tahu dalilnya. Jangan sampai kita mengamalkan suatu amalan ternyata tidak ada dalilnya. Oleh karena itulah Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti apa-apa yang tidak ada ilmunya pada dirimu. Jangan ikuti itu, ya. Maka setiap sesuatu yang tidak ada dalilnya alias tidak ada ilmunya, jangan diikuti kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita itu bu sebagai seorang muslim selalu dia dilatih untuk berjiwa ilmiah, berjiwa kritis. Jangan hanya sebatas ngikut ngebeo tanpa kita tahu dalilnya bu. Makanya Al-Hafidz Abu Umar Ibnu Abdul Bar berkata, beda antara taklid dan ittiba. Bedanya apa? Taklid itu mengikuti orang lain dengan tanpa mengetahui dasarnya, tanpa mengetahui dalilnya. Ittiba itu mengikuti seseorang dengan mengetahui dasarnya, ya dalilnya. Jadi kalau kita ibu ya usahakan semaksimal mungkin kalau nanya sama ustadz, nanya ke ustadz itu, ustadz hukum ini apa ya? Kata ustadz, oh, hukumnya nggak boleh. Boleh nggak tahu dalilnya ustadz? Sah-sah saja, boleh, itu hak murid. Seorang guru nggak boleh marah kalau ditanya dalil. Makanya kan aneh kalau ada kiai pasti tanya dalil sama muridnya, Pak Kiai dalilnya apa? Marah. Apa kata Pak Kiainya? Percuma saya sampaikan dalil juga kamu nggak akan paham. Sebetulnya si kiainya yang nggak paham bu, ya. Tapi dia menutupi dirinya. Gak bagus seperti itu. Seorang ustadz itu, seorang kiai, seorang ajengan harus mengajarkan murid-muridnya supaya tahu dalil, supaya dia itu ngikutin sesuatu bukan hanya sebatas ngebeo, tapi ada loh, ini loh ya buktinya dari Allah dan Rasulnya. Jadinya kita enak beribadah pun juga tenang. Sebab kata Imam As-Suyuti bu, taklid mengikuti orang lain tanpa mengetahui dalil itu bukan ilmu, bukan ilmu. Ya kata beliau, ajma'al ulama ala anna taqlid laysa bil ilm wa ala anna al muqallid laysa bi alim. Para ulama semua sepakat bahwa taklid itu bukan ilmu dan orang yang bertaklid bukan orang alim. Ya. Tuh ibu-ibu sekalian. Makanya beliau di sini mengatakan wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Ya. Coba ibu ketika ibu sholat Allahu Akbar takbiratul ihram, di mana letak tangan kita? Sejajar dengan bahu atau bagaimana? Penting itu kita tahu bu. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi kata beliau kewajiban yang pertama adalah berilmu. Apa itu? Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agama Islam dengan apa?
dalilnya. Kemudian beliau berkata, kewajiban yang kedua, al-amalu bih. Nah, setelah kita berilmu tuh Bu ya, alhamdulillah nih udah kita belajar nih ya. Yang kedua, kewajiban kita adalah amalkan. Ya. Ibu-ibu nuntut ilmu tujuannya apa sih, Bu? Biar pinter, Ustadz. Alhamdulillah. Tapi jangan cuma buat biar pinter, Bu. Yang penting adalah biar saya amalkan, Ustadz. Begitu. Terkadang kan ada orang yang nuntut ilmu itu tujuannya hanya ingin disebut, wah tuh lihat dia jago ilmunya, biar disebut alim, ulama. Waduh Bu, bahaya kalau seperti itu Bu. Ya. Terkadang ada orang menuntut ilmu itu hanya ingin disebut apa ya Bu ya, ya. Hanya berbangga-bangga saja. Oh saya nih ngaji sama Ustadz Fulan, saya ngaji sama Ustadz Fulan, cuma bangga-banggaan. Buat apa? Kalau cuma sebatas seperti itu ujub, nggak ada manfaatnya ilmu tersebut, Bu. Iya. Terkadang seseorang menuntut ilmu itu, ibu-ibu sekalian, ternyata tujuannya bukan untuk diamalkan. Iya. Maka saya jamin kalau orang sudah salah niat seperti itu, sulit untuk mengamalkan ilmu. Sulit. Coba Bu, ya. Kita terkadang sudah tahu misalnya ngegibah orang tuh haram, tapi kita masih asyik aja ngegibah orang. Berarti kan artinya kita tidak mengamalkan ilmu. Kok kenapa ya bisa seperti itu? Berarti selama ini kita menuntut ilmu buat apa? Jangan sampai ilmu itu menjadi bumerang yang akan menyeret kita ke dalam api neraka. Kata Rasulullah, Al-Quran hujjatun laka wa alaik. Al-Quran itu hujah yang akan membela kamu pada hari kiamat, atau Al-Quran akan menyeret kamu ke dalam api neraka. Ilmu yang kita pelajari ini apakah akan bermanfaat atau tidak? Ya. Makanya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu di antara makna ilmu yang tidak bermanfaat? Artinya ilmu yang tidak diamalkan, Ibu. Ya. Ilmu yang tidak kita amalkan itu ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan itu ilmu yang akan menyeret kita ke dalam api neraka. Makanya penting, Ibu, ya. Setelah kita tahu ilmunya, alhamdulillah, ya saya sudah tahu hukumnya ini nggak boleh, tinggalin. Alhamdulillah, saya sudah tahu hukumnya ternyata wajib, amalin. Alhamdulillah, ternyata saya sudah tahu ilmunya bahwa ini sunnah, usahakan untuk bisa menjaganya. Alhamdulillah, sudah saya tahu ilmunya ternyata makruh, tinggalkan, walaupun cuma makruh. Ya. Nah coba Ibu, ya. Sebab kalau kita tidak ada niat untuk mengamalkan ilmu, khawatir ilmu itu malah tidak bermanfaat, Ibu-ibu sekalian. Maka beramalah. Ya, amalkan ilmu kita, Bu. Setelah kita mengetahui tentang ya ilmunya, sudah belajar ilmunya, amalkan, coba amalkan. Memang tidak mudah, Bu. Mengamalkan ilmu tuh nggak mudah. Kenapa? Karena yang namanya amal tuh kan terkadang seringkali nggak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Yang namanya nafsu kita tuh, Bu, senangnya sama yang syahwat aja, Bu, yang enak-enak aja. Iya. Kalau ibu-ibu berpakaian misalnya pengennya yang kelihatan cantik, iya. Kenapa? Karena sesuai dengan syahwat. Ketika misalnya dikatakan ibu nggak boleh tabaruj, cemberut, ya. Emang kenapa sih pakai lipstick sedikit aja nggak boleh, ya? Ya bukan begitu Ibu, kan tabaruj itu dilarang sama Allah. Ibu kan udah tahu, ya dikit-dikit lah nggak apa-apa kali ya. Terkadang begitu Bu, ternyata untuk mengamalkan ilmu itu, butuh kepada apa Bu? Keimanan. Iya.
keimanan, ketakwaan kepada Allah. Makanya kan kita disuruh oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah supaya kita dibantu oleh Allah tuh Bu, supaya bisa mengamalkan ilmu. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal apa? Ya Mu'adz, inni uhibbuk, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hai Mu'adz, aku cinta kamu. Jangan kamu tinggalkan setelah selesai sholat untuk mengucapkan doa ini. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku untuk berzikir kepadamu. Bantu aku untuk mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Apanya Rasulullah minta kepada Allah supaya dibantu, ya Allah bantu saya. Karena memang kalau nggak dibantu sama Allah susah banget Bu ngamalin ilmu tuh Bu. Udah tahu misalnya minum pakai tangan kiri nggak boleh, ini masih asyik aja. Tangan kanannya bala-bala, ininya minuman, ya. Nah inilah ibu-ibu sekalian. Coba kita usahakan, ya. Untuk mengamalkan ilmu itu butuh kekuatan, Bu. Butuh berjihad melawan hawa nafsu. Makanya kata Rasulullah SAW, al-mujahidu, orang mujahid, orang yang berjihad itu siapa? Man jahada nafsahu li ta'atillah, orang yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad, Ibu, jihad. Iya. Sudahkah ilmu yang sudah ibu pelajari ibu praktekkan terhadap suami ibu? Ibu udah tahu melotot sama suami nggak boleh, tapi kenapa masih ngelototin suami? Ya, ibu udah tahu kan Bu, kalau ngebentak anak tuh nggak boleh, kenapa masih ngebentakin anak? Makanya ibu coba ya, berapa banyak ilmu terkadang kita masih lalaikan begitu. Yang kita khawatirkan kan setiap ilmu itu akan ditanya oleh Allah. Kata Rasulullah, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Senantiasa seorang hamba akan terus berdiri pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Apa diantaranya? An ilmihi ma amila bih, tentang ilmunya untuk apa diamalkan. Untuk apa diamalkan? Iya. Kita udah tahu Bu, yang namanya kita itu berusaha untuk memaksimalkan waktu untuk sebaik mungkin. Tapi terkadang kita masih banyak waktu kita untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya. Memang ternyata subhanallah ya Bu ya, untuk mengamalkan ilmu itu Masya Allah ya, butuh mujahadah ya, butuh kekuatan jihad melawan hawa nafsu kita untuk bisa mengamalkan ilmu itu ya Bu ya. Untuk supaya bisa kita tawadhu, untuk bisa mengamalkan hadis kata Rasulullah apa? Wa ini mru'un syatamaka au ayyaraka bi amrin huwa ya'lamuhu fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamuhu fi wa da'wa balahu alai wa ajruhu lak. Kalau ada orang yang mencaci maki kamu, memburuk-burukan kamu dengan aib yang ia tahu ada pada dirimu, jangan kamu balas dengan memburuk-burukan dia dengan aib yang kamu tahu ada pada dirinya. Biarkan dosanya buat dia dan pahalanya untukmu. Coba buat ngamal ini aja susah banget. Kalau ada orang yang memburuk-burukan, panas gak hati kita Bu? Waduh, pengennya apa Bu? Pasti pengennya membalas dendam. Ketika ada orang memburuk-burukan kita, seringkali kita malah memburuk-burukan dia. Memang subhanallah ternyata mengamalkan ilmu itu tak mudah. Ya, butuh kepada apa? Mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu, berjihad melawan setan. Subhanallah, tapi Bu, hasilnya luar biasa. Orang yang bisa mengamalkan ilmunya itu menjadi manusia yang lebih sempurna daripada para malaikat, Ibu. Iya. Subhanallah. Ini kewajiban yang kedua, Ibu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang kewajiban yang ketiga dan keempat.
Kita buka tanya jawab. Assalamualaikum Ustadz, doa wudu hanya diawali bacaan bismillah saja. Apakah bismillahirrahmanirrahim? Enggak, cukup bismillah saja Bu, enggak usah bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu Bu, hanya diucapkan ketika hendak menulis surat atau membaca Al-Quran di awal surat. Adapun ketika kita mau makan, ya, mau wudu, cukup kita ucapkan bismillah. Itu sudah cukup Bu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika seorang ibu rumah tangga belajar fikih tentang wanita hanya dengan buku saja, tidak dengan guru? Enggak cukup Bu. Otodidak itu sangat tidak dianjurkan Bu. Sebab yang namanya otodidak, baca buku doang. Pertama, yang namanya buku bisa salah terjemah. Yang namanya buku bisa salah cetak. Yang kedua, dia akan mengandalkan pemahamannya dia. Ya. Maka hendaknya kalau kita belajar itu harus dengan ustadz yang betul-betul alim, menguasai ilmu. Bukan sebatas ustadz doang. Kalau di zaman sekarang kan siapapun bisa bicara tentang agama. Tapi setelah kita lihat latar belakang menuntut ilmunya, ya gitu deh. Ya. Maka dari itu Ibu jangan sembarangan juga mencari ustadz. Dalam mencari ustadz pun harus betul-betul yang mumpuni. Kata Imam Nawawi, wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyatuh. Tidak layak seorang penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah apa? Telah ahli di bidangnya. Iya. Jadi jangan otodidak Ibu. Ustaz, mohon penjelasannya. Apakah sunnah menggerak-gerakkan jari telunjuk saat tahiyat? Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak sunnah. Sebabnya karena apakah hadisnya sahih atau dhaif? Sebagian mengatakan sahih karena itu termasuk ziyadatu thiqah. Sebagian mengatakan dhaif karena itu syadz. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa itu sahih insyaallah. Karena ia pertambahan perawi yang thiqah yang bernama Zaidah bin Qudamah. Namun lafaz hadis itu adalah yuharrikuha yad'u biha, menggerak-gerakannya, berdoa dengannya. Makanya kata Syekh bin Baz, ini menunjukkan bahwa waktu menggerakkan jari itu di saat berdoa. Ya. Maka ini pendapat yang saya condong kepadanya Bu sekarang, bahwa menggerak-gerakkan jari itu disunahkannya di saat berdoa. Ya. Yuharrikuha yad'u biha. Dia menggerakkannya, berdoa dengannya. Allahu a'lam. Ustadz, puasa Rajab itu berapa hari? Bu, dengerin. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan kekhususan puasa di bulan Rajab. Semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan puasa di bulan Rajab secara khusus semuanya palsu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak ada yang sahih. Maka dari itulah Ibu, mengkhususkan puasa Rajab ini tidak ada ya contohnya dari salafus saleh, tidak dari Nabi, tidak dari sahabat, tidak pula tabi'in, kecuali dalam riwayat-riwayat yang palsu dan dhaif. Bahkan sebagian ulama tegas mengatakan itu perkara yang diada-adakan Ibu. Iya. Tapi kalau puasa Rajab itu tidak dikhususkan, dalam artian begini, saya mau puasa Rajab sebagaimana saya puasa di bulan-bulan yang lain. Saya puasa Senin Kemis atau saya puasa Daud ya, di bulan Rajab. Karena keutamaan, karena itu bulan-bulan yang diharamkan. Sedangkan ibadah di bulan-bulan yang diharamkan lebih agung pahalanya di sisi Allah. Nah, kalau tidak dikhususkan silakan. Tapi kalau dikhususkan khusus puasa Rajab, maka tidak ada dalil yang sahih Ibu.
yang tersebar di masyarakat. Siapa yang berpuasa hari yang pertama akan dapat begini, hari kedua akan dapat begini, hari ketiga, keempat, kelima, terus sampai 20 lebih hari. Itu hadisnya palsu, kata Ibnu Hajar. Makanya sampai-sampai Ibnu Hajar, Bu, ya, menulis sebuah buku yang berjudul Tabji, ya, Tabjinu apa namanya, pokoknya khusus tentang bulan Rajab lah, Bu. Dan beliau berkesimpulan bahwa hadis-hadis tentang bulan Rajab itu, ya, tentang ibadah khusus di bulan Rajab semuanya palsu atau dhaif. Apakah boleh kita membatalkan sholat sunnah ketika ada tamu datang dengan mengetuk pintu dengan sangat keras karena sangat mengganggu konsentrasi? Boleh, karena menghormati tamu hukumnya wajib, sedangkan sholat sunnah hukumnya sunnah. Maka mendahulukan yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Kalau kita SMS ke teman atau saudara kita dengan salam tapi disingkat as, boleh atau tidak? Permasalahannya, bolehkah menyingkat hal-hal seperti itu? Terjadi ikhtilaf para ulama. Pendapat yang saya condong kepadanya boleh, Bu, karena tidak ada dalil yang melarang. Walaupun yang lebih bagus jangan disingkat, tapi kalau mau disingkat ya silahkan, ya, sebagaimana para ulama membolehkan menyingkat Bismillahirrahmanirrahim dengan basmalah, menyingkat A'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan ta'awudz, maka itu semua diperbolehkan. Tapi kalau bisa, Bu, jangan memberikan singkatan-singkatan yang kayaknya kurang bagus deh, seperti as, S-nya 2. Ini kan bahasa Inggris, artinya pantat, Bu. Apakah bayi yang meninggal dalam kandungan menjelang kelahirannya wajib diakikahkan? Yang seperti ini wallahu a'lam, ya. Kalau memang belum dilahirkan, maka tidak diwajibkan untuk diakikahkan, ya. Kalau belum dilahirkan, karena Nabi mengatakan, ya, bayi itu diakikahkan di hari yang ke-7. Sementara ini belum hari ke-7 tapi juga bahkan belum dilahirkan. Ustadz, bagaimana caranya agar tidak ada terbersit sedikit pun rasa bangga diri pada saat beribadah? Padahal sedang beribadah sendirian tapi selalu berusaha ditepis dan beristighfar. Tapi datang lagi, tepis lagi. Karena itu dari syaitan, Bu. Coba Ibu pikirin deh, Bu. Kalau Ibu bangga dengan amalan, Bu. Pertama, bangga dengan amalan itu membatalkan amal. Ya, kata para ulama, ujub itu termasuk pembatal amal. Berarti kalau Ibu bangga dengan amal, amalnya hilang, habis. Rugi nggak, Bu? Rugi. Yang kedua, Ibu membanggakan sesuatu yang Ibu nggak tahu apakah akan diterima apa enggak, kan lucu. Ya, sudah gitu Ibu bangga diri, udah habis. Maka coba Ibu ketika hendak mau bangga diri ingat, astagfirullahaladzim, kan bangga diri itu membatalkan amalan. Jadi buat apa saya bangga diri? Coba deh kita pikirin deh, Bu. Ya, kalau bukan karena Allah yang memberikan kita kekuatan untuk beramal, kita tidak bisa beramal. Makanya kata Syekh Utsaimin, orang yang berbangga dengan amal sama saja dia mengungkit-ungkit amal itu kepada Allah. Mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang saja membatalkan amal. Apalagi mengungkit-ungkit amal kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Iya. Ustaz, ana merasa selama ini beribadah kepada Allah karena takut kepada azab Allah. Ana ingin beribadahnya, ana bukan hanya karena takut tapi cinta kepada Allah, Ustaz. Gimana ya caranya? Bu, dengerin. Tandanya cinta itu apa sih, Bu? Tandanya cinta itu dia akan semangat kepada sesuatu yang ia cintai, ya enggak, Bu? Orang yang cinta harta, dia akan semangat mengejar harta. Orang yang cinta kedudukan, dia akan semangat mengejar kedudukan.
Sekarang ibu lihat, ketika ibu terdengar adzan dan ibu langsung korejat, langsung pergi semangat ingin sholat, itu tandanya ibu cinta. Ya, itu tandanya ibu cinta. Makanya semangat kita untuk melakukan ibadah itu tanda cintanya kita kepada ibadah tersebut, Bu. Dan ketika ibu ibadah kemudian ibu takut kepada Allah, harus diimbangi dengan berharap. Ya. Berharap supaya Allah menerima amal dan takut kalau Allah tidak menerima amalnya, takut akan dosa-dosanya. Begitu. Ya, makanya cinta itu, Bu, terrealisasi di dalam semangat kita terhadap ibadah. Ya, tapi ketika ibadah itu hendaknya diseimbangkan antara takut dan berharap. Ya. Saat ini saya sedang proses ta'aruf dengan seorang lelaki. Tapi saya baru tahu ternyata laki-laki itu punya pemikiran yang menyimpang. Tapi akhlaknya baik, Ustadz. Akhlaknya baik tapi pemikiran menyimpang, bahaya buat agama ibu. Maka ibu jangan cuma melihat dari sisi santun dan akhlaknya, tapi juga pemikirannya. Apakah akan merusak agama dan akidah ibu atau tidak? Itu penting. Makanya sebagian ulama salaf terdahulu mengatakan apa? Siapa yang menikahkan anak wanitanya dengan laki-laki yang punya pemikiran yang sangat menyimpang, dia sudah memutuskan tali silaturahim dengannya. Kasihan, ibu harus lebih mengasihani akidah ibu daripada sebatas akhlak yang baik, Bu. Karena akidah yang rusak, ya, itu bisa merusak agama kita, din kita dan akhirat kita, ibu. Anak-anak kita dan yang lainnya. Ya. Kalau orang ngasih tahu orang tapi dia sendiri nggak melakukan amalan itu gimana ya Ustadz hukumnya? Itu seperti lilin namanya, Bu. Lilin tuh tahu kan? Dia mengeluarkan cahaya tapi dia sendiri terbakar. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak amalkan? Sungguh besar kemurkaan Allah, kamu mengucapkan apa yang kamu tidak amalkan. Tapi Bu, kalau kita masih berbuat mungkar, bukan berarti kita diam dari kemungkaran yang kita lakukan. Tetap kata para ulama kita harus mengingkari kemungkaran walaupun kita masih melakukan kemungkaran itu, supaya tidak terkumpul pada kita dua keburukan. Keburukan melakukan kemungkaran, keburukan diam dari kemungkaran. Ustadz, bagaimana dengan orang tua yang sering menceritakan prestasi anak-anaknya pada teman-temannya, Ustadz? Itu termasuk riya enggak? Mudah-mudahan enggak. Mungkin dia sedang menceritakan nikmat yang Allah berikan padanya. Itu lumrah aja sih, Bu, ya. Akan tetapi tentu dia tetap diingatkan supaya jangan sampai ada rasa ujub di hati, ya. Tak boleh ujub. Kalau dia gembira saja sebatas menceritakan kegembiraan, ya dia merasa senang punya anaknya yang alhamdulillah berprestasi, dia ceritakan ke teman-temannya sebagai rasa syukur kepada Allah, ya enggak apa-apa. Kita yang dengarnya juga jangan panas. Kita seringnya kalau ada orang bercerita tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya, seringnya apa coba, Bu? Panas. Gitu aja cerita-cerita. Gak boleh seperti itu. Justru kita sebagai seorang mukmin, Bu, berusaha bergembira mendengar kabar gembira itu. Makanya kata Rasulullah, tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya. Ibu suka enggak ibu dapat kesenangan seperti dia? Suka. Ya udah, ibu pun harus suka dia dapat kesenangan. Kalau dia gembira dengan kegembiraan seperti ibu, perlihatkanlah kegembiraan ibu. Itu hak saudara kita, Ibu. Ya, bukan malah manyun dan panas hati. Berarti itu namanya ibu dengki. Ibu enggak bening hatinya, Bu.
Iya. Apakah ada qobliyah salat asar, Ustadz? Qobliyah salat asar ada, Bu, 4 rakaat. Dalilnya hadis riwayat Abu Daud dan hadis ini sahih. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Adapun salat maghrib dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib liman syaa." Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Adapun qobliyah isya saya belum dapat dalilnya. Yang ada adalah salat antara adzan dan qomat saja. Ya, tapi untuk dikatakan qobliyah isya ini butuh dalil. Caranya menghilangkan malas gimana? Pertama, harus dilawan. Jangan dibiarin. Yang kedua, ya, salat tahajud. Karena kata Rasulullah SAW, apabila seseorang tidur, setan mengikat kepalanya 3 kali ikatan. Setiap ikatannya ditiup dan berkata, "Nam, tidur kamu, masih panjang malam." Kalau ia bangun dan berzikir, terlepas 1 ikatan. Kalau dia berwudu, terlepas 1 ikatan. Kalau ia sholat, terlepas 1 ikatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka di waktu pagi ia semangat, jiwanya baik. Yang ketiga, mengucapkan doa pagi dan petang. Karena di antara doa pagi dan petang itu ada yang berlindung dari apa? A'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan. Ya. Iya. Baiklah ibu-ibu sekalian, bagaimana Ustadz tentang doa Allahumma inna duha duha'aka? Itu buatan orang terakhir, Ibu. Itu tidak ada dari dalilnya dari Nabi SAW. Ya, jadi tidak boleh diyakini itu sebagai sunnah Rasul. Baiklah, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.